Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan di video kali ini aku mau bahas Tinggal Meninggal. Jadi video ini direkam +1 setelah aku nonton, ini 22 Agustus ya. 22 Agustus dan kemarin aku nonton 21 Agustus. Jadi 2 hari setelah aku nonton panggil aku ayah, aku nonton Tinggal Meninggal. Film yang sebenarnya di Surabaya tinggal 2 mall doang gitu ya. Padahal Selasa kemarin tuh masih ada 7 atau 8 mall yang masih menayangkan film ini. Tapi Kamis kemarin pas pagi aku cek cuman 2 mall yang nayangin. Jadi langsung aku tanpa pikir panjang aku langsung nonton. Karena aku mau nonton ini rencana H+7 setelah aku nonton Tinggal Meninggal gitu ya. Tapi ternyata tinggal 2, aku takutnya cepet hilang gitu. Padahal dibandingkan dengan Sore juga, Sore tuh sebulan lebih tuh masih ada loh, masih tayang loh sampai sekarang tuh masih ada. Dan film ini pun baru seminggu gitu ya, tayangnya tanggal 14 dan aku nonton seminggu setelahnya dan tinggal di 2 bioskop doang gitu. Ini merupakan film yang luar biasa buat aku. Yang pertama, ini merupakan film pertamanya Bang Christo Emmanuel gitu ya. Aku juga kemarin habis nonton pun dengerin podcastnya di channelnya Panji, Bang Panji Pragiwaksono dengan Bang Christo. Film yang aku nggak nyangka bisa sebagus itu. Ini merupakan pengalaman pertama Bang Christo dan memang ada produser ataupun mungkin tim-tim lainnya memang udah pengalaman gitu ya. Yang pertama aku mau bahas dari sisi sinematografi di awal, itu luar biasa banget gitu ya. Salah satu scenes yang aku banyak sebenarnya scene yang luar biasa buat aku gitu. Yang pertama, aku suka dari angle ketika pintu ditutup. Kalau kalian tahu pintu biasa di kantor, itu kan ada kayak stiker yang buram dan di tengah-tengah biasanya kan ada yang buram panjang setengah ke bawah atau 3/4 dari pintu ke bawah tuh diburemin, terus dia ada celah dikit terus dibuka terus ada lagi pemburam. Dia ngambil dari tengah-tengahnya si shot dari sini, jadi kayak dari dalam ruangan dia ngambil celah tengah-tengah sini untuk shots keluar. Jadi sebenarnya dari pintunya terbuka terus ditutup itu, dan masih ada wajah yang menunjukkan ekspresi dari Gemma, tokoh utama itu, yang sedikit kecewa gitu ya. Itu film yang ini itu luar biasa banget buat aku. Itu salah satu shots yang menarik. Terus ada banyak sekali one shots yang bervariasi di mana ketika Gemma datang dia di shots terus menunjukin situasi kantornya. It was amazing. Terus ada breaking the fourth wall di awal ketika tim produksi itu ketika Gemmanya mimpi gitu ya ternyata, dan breaking the fourth wall ada tim produksi ternyata muncul kameramen yang dia marah. Itu fresh banget di Indonesia tuh. Aku nggak tahu apakah ada seperti itu karena aku bukan penonton film yang garis keras gitu ya. Jadi banyak film yang aku miss gitu ya. Horor aja nggak nonton sama sekali gitu ya. Jadi itu luar biasa dan berani banget gitu. One shotnya bervariasi, kelihatannya nggak cuma sekali sangatku. Ada beberapa kali dan itu berani banget dan luar biasa. Dan banyak sekali shot-shot di sana yang menunjukin emosi yang luar biasa. Shots yang menunjukin emosi dari si Danu gitu ya. Emosi marah, iri hati dan segala macamnya itu luar biasa. Dan sebenarnya shot-shot ini, sinematografi ini itu nggak datang dari ruang kosong gitu ya. Bang Christo sendiri ngomong bahwa dia udah rekamin banyak sekali storyboard dengan miniatur-miniatur yang dia punya di rumah, dia bikinin shots yang dia bayangin itu seperti apa gitu. Itu salah satunya di IG-nya Bang Ernest, dimana dia nunjukin apa namanya, salah satu storyboard yang dibikin oleh Bang Christo. It was amazing, prep yang luar biasa banget gitu ya. Dan ketika dengar cerita juga dari Bang Christo di channel itu, di podcast dengan Bang Panji, overthinking yang dia punya, ketakutan itu yang akhirnya bikin dia storyboard prep yang luar biasa. And it makes sense, itu masuk akal gitu. Ketika kita sebagai seseorang yang mau terjun ke hal yang baru, itu kan hal baru buat dia, ini film pertamanya dia. Ketakutan itu kayak takut dijudge dan segala macam, dia bikin prep yang luar biasa gitu kan. Dan it was amazing. It was amazing. Mungkin dari 1 banding 1000 gitu ya, orang yang mau bikin prep seniat itu gitu. Dia bikin storyboard gambaran, sehingga mungkin ketika dia susah untuk menjelaskan, dia nunjukin itu gitu. Karena memang aku juga seseorang yang susah untuk menjelaskan apa yang ada di isi kepalaku, dan memang kalau dari sisi film dia nunjukin, dia bantu rekam, sehingga dari hasil rekaman itu, dari hasil shots, dari angle yang udah dia bayangkan, dia sampaikan gitu. Kemudian ini film yang salah satu juga kenapa aku bilang fresh, karena pembawaan psikologisnya itu menarik banget gitu. Di Indonesia ini merupakan salah satu yang fresh gitu ya. Termasuk Sore gitu. Tapi buat aku kayak nilai film ini tuh 10/10. Kenapa Sore 9/10 atau 8/10? Sinematografinya biasa banget. Pengambilan shots, angle itu
kurang berani gitu mungkin ya Bang Giani, ataupun memang dari shot-shot itu kurang kurang dieksplor gitu di film Sore gitu. Film ini juga bahkan Bang Kristo pun membawa konsultasi gitu dengan psikologis, dengan pakar psikolog untuk membahas ini gitu, gimana ekspresi dan segala macam. Dan Bang Omara acting yang sangat-sangat luar biasa yang bisa meng-carry film ini. Bang Danu juga, Danu itu aku lupa pemerannya siapa. Itu both of them they act really really amazing juga dengan karakter semua pemerannya itu pengalaman gitu. Untuk yang perempuan yang Chinese aku lupa namanya, yang pemeran Naya juga amazing. Tetapi karena yang highlight utamanya secara psikologis juga adalah Bang Omara gitu sebagai pemeran aku lupa pemeran utamanya siapa namanya, Gemma, sebagai pemeran utamanya Gemma, kemudian Danu gitu. Both of them mereka bagus banget. Dan pembawaan ketakutan, aku nggak bisa menebak endingnya ini gimana gitu ya. Ending yang sangat-sangat tidak tertebak. Bahkan si Gemma akhirnya meninggal beneran. Dan pada akhirnya teman-temannya tidak percaya dan berpikir bahwa itu bercanda, and it makes sense. Secara psikologis it makes sense. Prank lagi nih. Gitu. Pada akhirnya ketika dia beneran meninggal, tidak ada teman-teman yang datang. Walaupun benar-benar di akhir aku sangat-sangat tidak memahami ending ketika dia di surga dan segala macam. Aku tidak memahami endingnya seperti itu tuh untuk apa gitu dibawain. Jadi buat aku tuh agak sedikit berkurang esensinya gitu ya. Ketika dia meninggal menangis, buat aku tuh itu udah selesai, itu sebenarnya udah cukup bagus gitu. Tapi ditambahin dengan esensi di surga dan segala macam, buat aku ya itu scene sebenarnya tidak perlu, tapi tidak masalah juga, tidak mengganggu jalan cerita gitu. Kemudian ada sponsor yang buat aku it was way much better dibandingkan dengan Tinggal Meninggal pembawaan sponsornya. Dari BCA dan juga Janji Jiwa. Seingatku tuh ada 3. Cuman aku cuma ingat Janji Jiwa dan BCA gitu ya. Dan itu luar biasa, benar-benar diawali dengan nonton filmnya agak lain gitu ya, komedi dan segala macam dengan Bang Yono di bis. It was a great opening. Buat aku mikir gitu di awal-awal pas nonton, apakah opening ini necessary gitu ya. Dia tiba-tiba ini cara gue meninggal gitu kan. Dan kemudian kita di flashback gitu ya. Dan akhirnya tuh bikin suatu pertanyaan dan akhirnya balik ke titik. Dan buat aku itu juga ternyata itu perlu juga gitu di awal, bahwa akhirnya dibawa ke sini di awal gitu. Perkenalan yang luar biasa, pembangunan karakter yang sangat-sangat luar biasa. Karena tokoh utama Gemma, jadi pembangunan karakter dia benar-benar kerasa banget, jelas banget. Dan ketika kita bahas tentang kehadiran orang tua gitu ya, ketidakhadiran orang tua, dua-duanya, si Gemma pun akhirnya merasa bahwa ya dia nggak punya siapa-siapa, dia bikin hayalan di kepalanya, dia berbicara dengan dirinya di masa lalu. Dan salah satu yang unik juga sebenarnya, dia kan berbicara dengan dirinya di masa lalu gitu ya. Dan ketika dia berkonflik dengan dirinya di masa lalu, dengan dirinya sendiri sebenarnya, dia tahu apa yang baik sebenarnya. Dia mau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, kemudian dia berbicara dengan dirinya yang sebenarnya juga dirinya. Kan harus nonton gitu ya, susah banget untuk jelasin. Sebenarnya dia tahu apa yang baik, tapi dia akhirnya egonya melawan hal itu, melahap itu, sehingga dia tetap melakukan itu gitu. Kemungkinan juga dia punya ADHD. Aku juga merasa punya ADHD, dan ADHD ketika punya sesuatu yang ingin dilakukan sangat susah sekali untuk dilawan, kayak stop, itu sangat susah dilakukan sebenarnya. Kemudian juga apalagi ya, sebenarnya actingnya benar-benar bagus banget, kayak bisa membawa film ini to the next level. Bahkan buat aku film ini bisa bersaing internationally gitu ya, dibandingkan dengan sorry to say, wow, ini film bukan aku menjilat dan segala macam, tapi komedinya dapet gitu. Memang komedinya internal banget untuk Indonesia gitu. Dan buat aku 100.000 penonton itu nggak pantas. Film ini seharusnya bisa lebih gitu. Memang untuk promosi dan segala macam masih kurang gitu, sehingga film ini penontonnya kurang sedikit banget gitu. Tapi it was amazing movie. Kemudian apa lagi yang mau aku bahas ya? Penempatan iklannya juga sangat bagus sekali. Ketika shots di tengah, ada Janji Jiwa di belakang, itu bagus banget gitu ya. Kemudian juga BCA tuh mereka terang-terangan menyebutkan, jadi aku lebih suka seperti itu. Ada penyebutan Photoshop juga, jadi Adobe Photoshop gitu ya. Kemudian aku pengen membahas juga sisi psikologis. Sebenarnya ini belum selesai ya. Ketika bahas dia seseorang yang tidak punya kedekatan dengan orang tuanya gitu, sehingga dia
relatif mencari teman yang mungkin akhirnya menjadi people pleaser gitu. Secara tidak langsung sebenarnya dia tidak menjadi people pleaser tetapi attention seeker gitu ya. Sama ketika aku juga kenal dengan seseorang yang memang aku tidak sampaikan ke dia, tapi aku bisa paham bahwa dia adalah attention seeker gitu, ketika tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan dari film ini juga kalau lihat ya bapaknya terkenal gitu, ibunya juga cantik gitu ya. Dalam film itu gitu ya diceritakannya dan keluarga bahagia dalam tanda kutip gitu. Bapaknya gunakan itu sebagai untuk mendapatkan duit gitu, scam gitu kan. Dan salah satu hal yang sangat luar biasa juga yang ditunjukkan adalah lewat notebook yang dia punya gitu ya. Notebook dan wishlist yang dia punya. Semua itu adalah wishlist dari dia ketika kecil yang diharapkan dapetin dari orang tuanya. Dia yang pertama dapat ingin makan di sini, ingin dapat pelukan, ingin nonton film, ingin itu. Dia dapetin itu semua dari teman-teman kantornya. And itu sangat-sangat luar biasa menunjukkan bahwa memang ada banyak sekali orang-orang di sana yang ketika tidak mendapatkan perhatian yang cukup di rumah gitu ya, akhirnya mencari itu di luar. And secara psikologis sekali lagi itu masuk akal gitu ya. Aku sendiri sebagai seseorang yang tidak mendapatkan, aku orang yang fatherless gitu, aku tumbuh tanpa sosok ayah walaupun papaku tuh ada karena orang tua aku berpisah, dan aku sebenarnya cukup mendapatkan perhatian yang cukup dari mamaku. Dan akhirnya dari perhatian itu aku tidak mencari perhatian dari luar gitu. Dan sejak aku memahamin ini sudah cukup lama ya, setahun 2 tahun lalu, akhirnya aku mengurangi atau bahkan tidak menjudge orang-orang yang caper gitu. Karena caper ada dasarnya, semua itu ada dasarnya gitu ya. Tidak tumbuh langsung dari ruang kosong seperti itu. Bahkan aku sendiri saat ini pun tidak tumbuh dari ruang kosong, dan bahkan datangnya dari latar belakang keluarga gitu. Itu semua datangnya dari latar belakang keluarga, bagaimana seseorang berperilaku dan sebagainya. Ketika bahkan seseorang tidak tumbuh tanpa sosok keluarga atau yatim piatu, ya itu menjadi suatu faktor juga gitu, menjadi pertimbangan karakter dia di masa yang akan datang gitu. Sebenarnya aku juga sangat suka banget untuk mempelajari karakter orang, suka banget untuk mempelajari kok orang ini kok bisa kayak gini tuh dari mana sih gitu kan. Datangnya ya ketika aku memahami, kenal dengan dia, kenal dengan keluarganya, ya aku bisa memahami gitu karakter dia ini tidak sembarangan datang gitu. Ada alasan di balik karakter dia yang sekarang, sifat dia yang sekarang kayak gitu. Kemudian dari sisinya Bang Danu juga gitu, Danu ketika dia caper banget ke luar negeri dan segala macam, kemungkinan punya latar belakang yang sama gitu. Ending yang aku suka di sini adalah ketika mereka akhirnya mengakui kebohongan-bohongan mereka di lift gitu ya. Kecuali Pak Cokronya, Bang Mukaladi Acuh, tidak banyak gitu ya seorang, terus juga apa namanya, apa ya, karakternya bagus banget, buat aku bagus banget Bang, tidak berlebihan, penempatan tiap karakter tidak over, tetap highlight-nya tetap di karakter utamanya. Terus juga apa ya, untuk dari Danu gitu ya, sisi karakter dia, kenapa dia seperti itu, kurang lebih mungkin punya latar belakang yang mirip gitu dengan Gemma gitu. Dan salah satu ketika reveal di lift gitu, dia ngaku bohong, ya itu yang itu lucu banget gitu. Ketika di rumah dukanya pun ketika dia tombelnya dicabut gitu ya, ketika yang bersamaan itu lucu banget tuh, luar biasa banget. Di lift juga ponakan, ternyata si aku lupa namanya, si Bang, aku lupa juga dia komedinya siapa namanya, ponakannya Pak Cokro, itu lucu banget. Dan ketika dia akhir juga ada dia ngomong panggil Om, gua bakar lu, dari itu lucu banget tuh. Komedinya juga fresh banget, lucu banget gitu. Dan juga aku suka banget dari kolaborasi dari sisi Kristen dan juga Islam gitu. Ketika pendetanya tuh ternyata yang meranin ada seorang Muslim, itu buat aku itu menunjukin gitu, ada Bang Kristo gitu sebagai seorang Kristiani juga mau menunjukin bahwa sisi Kristen tuh gini loh, dan tidak perlu ada konflik sebenarnya dari sisi Kristen dan juga Islam gitu. Kita hidupin agama kita masing-masing, nggak perlu koar-koar, nggak perlu bahkan apa namanya
ngerosak mengganggu ibadahnya orang lain gitu kan. Buat apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kenapa kita nggak bisa hidup seperti itu di Indonesia? Gitu. Itu kayak damn bro. Kayak kenapa sih? Itu salah satu hal yang benar-benar aku mimpiin tentang Indonesia, dan salah satunya kayak ya itu, kenapa kita nggak bisa hidup damai? Kenapa kita nggak saling menghormati? Kenapa kita nggak usah nge-hate gitu ya? Dia tidak mengganggu siapapun dan kita beragama dengan agama kita, kita tidak mengganggu siapapun. Kita tidak merendahkan agama lain gitu ya. Aku fokus untuk belajar mendalami agamaku sendiri sebagai seorang Kristiani. Kalian bisa lihat itu salib gitu ya. Dan kalian pun sebagai agama kalian, misalkan kalian nontonin Buddha, Muslim, Katolik, Kristen, dalamin agama kalian masing-masing. Yakini itu, kalian pelajarin lagi lebih dalam, dan dari apa yang kalian pelajari itu membuat kalian semakin yakin dengan agama kalian. Buat apa nge-hate agama lain? Buat apa? Nggak ada ketakutan. Buat apa? Nggak perlu ditakutin gitu loh. Ini salah satu pesan yang luar biasa gitu ya. Dan tidak ada isu unsur kristenisasi di dalam film ini. Jadi itu kayak salah satu hal yang penting banget karena pemerannya nggak cuma Kristen gitu kan. Pemeran lain juga ada yang Islam gitu loh. So ya itu luar biasa. Terus juga ada satu hal yang tadi aku mau bahas yang aku kelupaan apa yang mau aku bahas lagi dari sisi apa ya. Sebenarnya acting udah, agama udah, komedi udah. Apa ya? Sinematografi udah, audio juga buat aku, lagu-lagunya buat aku pas banget. Ketika ada terus lanjut lagi, dia berhenti lanjut lagi gitulah. Jadi itu salah satu hal yang bagus banget. Audionya udah nggak usah diraguin. Buat lagu ini 10 out of 10 dari semua sisi, dari plot yang sangat-sangat nggak bisa ditebak. Beneran, kalian nonton, kalian tebak ini arahnya mau kemana, nggak bisa. Susah banget tuh ketebak. Dan sebenarnya sore juga susah ketebak sih, agak susah ketebak juga. Cuman balik lagi sinematografi, pengambilan angle kamera yang kurang dieksplor di film sore gitu ya. Ini film yang luar biasa, dan ketika mau bandingin dengan Panggil Aku Ayah ini tidak bisa gitu ya. Tapi secara sinematografi luar biasa, punya keunikan masing-masing gitu. Dan salah satu pesan yang mungkin mau disampaikan di film ini bahwa sebenarnya ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Kita orang pikir gitu, kenapa kita butuh banget orang-orang yang memerhatikan kita seperti yang diperankan oleh Kak Mawar De Jong gitu ya. Aku lupa karakternya siapa, Karin kalau nggak salah gitu ya. Kita membutuhkan orang-orang seperti dia yang memperhatikan. Kenapa nggak kita jadi Karinnya yang memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Dan itu salah satu hal yang juga aku mau coba gitu ya untuk kedepannya, ketika ada orang-orang seperti itu yang membutuhkan perhatian dari kita gitu ya. Kenapa nggak kalian juga yang nonton, kita belajar untuk memperhatikan orang-orang yang sebenarnya butuh perhatian. So sekian dari video kali ini, aku nggak tahu apa lagi yang mau aku bahas. Kalau ada pun aku bakal tambahin. Dari sekian dari ini sekali lagi. So sampai jumpa. Ciao.